Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa jumpa lagi dengan Brian Hadi yang sebagai seorang awam ya. Oke, kami melanjutkan tentang topik tetap, yaitu masalah hidup ya, yang harus kita ketahui, kita pahami menurut naluri kita masing-masing. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang nafsu ya, yaitu yang terkenal dengan 3 tanya itu ya, yaitu tahta, wanita, dan harta. Masalah nafsu sebenarnya tidak boleh dihilangkan ya. Jadi nafsu tetap harus ada di dalam diri kita, tetapi yang penting adalah kita bisa mengendalikan, itu intinya ya. Jadi tidak di lost control ya. Oke, karena kalau nafsu itu dihilangkan ya manusia tidak berkembang ya. Seperti nafsu untuk berkembang biak, semua makhluk ada, semua makhluk memiliki itu ya. Yang penting bisa dikendalikan. Kalau manusia ada aturannya, demikian. Oke, kembali ke masalah hidup. Tetap misteri hidup ini ya. Kemarin sudah kita sedikit singgung bahwa yang namanya hidup adalah bersatunya antar jasmani dan rohani atau nyawa. Demikian. Oke. Selama itu bersatu maka kita hidup. Sebelum hidup kita ini adalah dalam keadaan misteri, atau menurut Brian adalah mati ke satu ya. Jadi sebelum hidup menurut Brian adalah mati ke satu, yaitu di mana roh dan jasad kita tidak bertemu. Ini rahasia Allah. Kemudian setelah bertemu, sejak kita ditiupkan rohnya ke dalam janin ibu kita, kalau salah sekitar hamil 4 atau 5 bulan, maka kita sudah mulai bergerak-gerak. Itu menunjukkan bahwa kita mulai hidup hingga lahir dan seterusnya. Mungkin kita sadar atau masih ingat sampai sekarang, mungkin umur berapa ya, 2 itu baru ada memori-memori yang bisa kita ingat kembali. Tapi ketika lahir, keluar dari rahim ibu, mungkin tidak ada yang ingat itu ya. Oke ya, dalam mengarungi samudera kehidupan kemarin sudah saya singgung bahwa manusia itu bermacam-macam, diberi kebebasan, diberi apa saja, dan karunia tertinggi yaitu akal ya. Itu yang membedakan kita dengan hewan atau makhluk lain ya. Kalau yang namanya hewan itu diberi naluri maupun insting ya. Maka pernah ada ikan lumba-lumba yang bisa menggiring mayat yang ada di lautan, itu nalurinya sebagai hewan ya. Tetapi untuk akal sudah berantu, tetap kalah dengan manusia. Begitu, tidak ada yang namanya hewan itu bisa membuat radio, bisa membuat kapal ya. Dia hanya butuh makan dan makan untuk hidup, hidup untuk makan ya. Agak cerdik seperti misalnya kera, itu bisa memecahkan kemiri dengan akal sedikit menggunakan batu, yaitu saya pernah lihat di video ya. Oke, tapi tetap tidak ada yang namanya hewan bisa membuat radio atau membuat pesawat terbang ya. Oke, begitu tentang hidup. Lalu setelah mengarungi samudera kehidupan dengan akal dan nurani kita dengan kegigihannya, maka ada yang sukses dan yang tidak, ada yang belum ya. Begitu seterusnya hingga akhirnya pada suatu saat kita mengalami lepas roh dari jasad, itu disebut mati ya. Itu berarti kita mengalami mati kedua ya. Mati kedua itu juga banyak penafsiran atau misteri. Silahkan Anda semuanya untuk memilih setelah hidup itu mati itu bagaimana.
itu banyak sekali tafsiran ya. Itu memang kebebasan karena misteri ya. Setelah mengalami kematian, nah dalam keyakinan kami bahwa nanti ada lagi hidup kedua, itu juga masih misteri. Tapi itulah kalau kita mempercayai bahwa nanti ada alam yang di sana akhirat, ya itu. Oke, kembali ke kehidupan bahwa kita ini beragama atau din ya. Kalau ada salah saya baca itu agama artinya tidak kacau ya. Sebenarnya harapannya manusia di bumi ini adalah damai, ya kan? Lalu juga nyaman, sehingga makhluk bumi khususnya manusia ini bisa damai, nyaman, bahagia. 3 kata ini yang sebenarnya gampang diucapkan tapi sulit. Ya tadi karena ada 3 kata tadi yang mereka melebihi dari kewajarannya sehingga menjadi rakus yang seperti kemarin saya sampaikan. Oke, itu sebenarnya harapannya manusia itu hanyalah damai, nyaman, bahagia, selamat di dunia wal akhirah, itu harapannya ya. Tapi karena banyak manusia-manusia yang serakah, yang bersifat seperti Sengkuni ya dalam pewayangan Mahabharata, dan cerita-cerita lain mungkin juga dalam cerita Firaun yang dia juga sangat rakus sekali. Tapi sebenarnya kejahatan itu sebenarnya pastilah berakhir ya. Tapi kadang-kadang mereka bisa bertahan lama ya buktinya atau ceritanya sudah digambarkan mungkin dalam Mahabharata ya. Kurawa itu bisa berkuasa bertahun-tahun ya. Begitu Firaun juga bisa bertahun, tapi akhirnya pasti berakhir lah gitu. Oke, jadi itu masalah hidup. Kita tinggal mengisi hidup ini supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Juga kita berharap selamat di dunia wal akhirah. Begitu ya. Oke, yang saya pahami bahwa dalam mengarungi kehidupan ini, dalam keyakinan agama kami adalah kita selalu dianjurkan, disarankan yaitu afala taqilun ya. Apakah kamu tidak berakal? Ini ya. Ada lagi peringatan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yaitu afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Dan juga sering ada dalam Al-Qur'an yaitu afala yatadabbarun. Apakah kamu tidak merenung ya. Jadi kita ini selalu disuruh merenung, berpikir dan menggunakan akal. Sehingga apa yang terjadi di alam semesta ini sebenarnya semuanya menurut Allah adalah hak ya. Hak atau logis atau benar. Jadi semua menurut hukum alam atau sains yang berlaku atau disebut dengan sunatullah. Jadi itulah dalam kehidupan ini sebenarnya tidak sulit bagi mereka yang bisa memahami hidup ya. Kembali kepada tadi, agama itu adalah untuk mengatur kehidupan supaya kita bisa damai, nyaman dan bahagia. Begitu ya. Jadi tidak ada sebenarnya atau agama itu untuk memudahkan orang hidup. Jangan terbalik ya. Jangan agama itu menyulitkan orang hidup ya. Jadi sebenarnya memudahkan kita hidup ya. Seperti sains ya. Ilmu pengetahuan itu sebenarnya kan juga untuk memudahkan kita hidup. Sebelum sains ada kendaraan, dulu kan orang berjalan kaki. Lalu orang mulai berpikir menggunakan akalnya, lalu naik kuda, naik hewan. Terus berpikir lagi kalau bawa barang gimana? Iya, juga harus ada gerobaknya dan seterusnya. Hingga sekarang ini manusia terus mengalami kemajuan di bidang teknologi dan sains untuk memudahkan manusia menuju sampai sasaran tempatnya. Bahkan sudah sampai di planet Mars walaupun masih belum berawak dengan menggunakan kecepatan cahaya.
Ini menunjukkan bahwa saya ini untuk memudahkan manusia, bukan untuk menyulitkan manusia. Sebenarnya begitu ya hakikatnya. Oke, jadi semuanya itu sebenarnya untuk memudahkan kita, begitu ya. Dan di dunia ini tetap berlaku dua sisi ya, dua sisi yang berbeda, yaitu ada yang baik, ada yang tidak, ada siang, ada malam, dan seterusnya. Itu memang harus demikian. Itulah misteri, dan itu mungkin kehendak dari Allah Sang Pencipta kita. Kita tidak tahu apa yang direncanakan Sang Pencipta, kita tahunya hanya yang nampak di sini. Oke, jadi itulah intinya. Dalam Al-Quran bisa kita simak berikut ini. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, yaitu dalam surat Al-'Asr atau surat 103. Kita sudah sangat populer, kita sudah sangat tahu sekali atau sering mendengar ini bagi muslim ya, yaitu surat Al-'Asr ya, wal 'asr, demi zaman. Jelas ini ya, innal insana lafi khusr. Sebenarnya manusia dalam kerugian. Illal ladina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan berwasiat kepada yang hak atau benar atau logis dan kesabaran. Itulah yang sangat penting kita ketahui, bahwa kita janganlah menjadi manusia yang rugi. Kita berusaha untuk menyampaikan kebenaran hak atau logis dan juga kesabaran. Ya, ternyata sabar ini sangat penting sekali dalam hal mengarungi kehidupan. Kadang-kadang kita tidak sukses, itu harus diperlukan kesabaran. Para penemu-penemu dahulu, Isaac Newton atau penemu helikopter, itu semuanya tidak langsung begitu aja dapat ilmunya, dapat rumusnya ya. Jadi mereka perlu sabar. Isaac Newton ketika menemukan hukum gravitasi, kita kalau baca literatur, dia sudah ngeduk dalam berpikir, lalu jalan-jalan, lalu menemukan buah apel jatuh. Nah, di situ dia akhirnya terinspirasi, akhirnya diketemukanlah rumus gravitasi. Demikian seterusnya, termasuk penemu helikopter, saya agak lupa namanya, dari Rusia tuh, yang 20 kali menerbangkannya sampai jatuh, akhirnya bisa terbang, yang sampai sekarang teknologinya kita gunakan sebagai helikopter. Begitu juga fisikawan dahulu yang sangat terkenal yang menemukan bom atom, yaitu Albert Einstein. Akhirnya dia membuat suatu kata-kata yang bijak, bahwa akhirnya dia mengalami suatu keterbatasannya, lalu membuat suatu kata semboyan. Katanya, ilmu tanpa agama itu adalah buta, agama tanpa ilmu itu adalah lumpuh. Iya, ini berarti kalau begitu agama dan ilmu itu saling keterkaitannya, agar manusia itu tidak terjerumus dalam hal yang merugikan atau tidak membahagiakan manusia di bumi. Karena kita sebagai khalifah di bumi adalah tugas kita sebagai manusia untuk memelihara bumi ini, yang merupakan karunia terbesar dari Allah SWT kepada kita. Begitu ya. Lalu bagaimanakah sebenarnya tentang kehidupan ini? Saya sedikit membaca, termasuk fisikawan modern yang sudah beberapa tahun lalu meninggal,
yaitu Stephen Hawking, ya, yang sekarang sudah banyak diketahui oleh masyarakat bumi, yaitu adanya black hole, ya, lubang hitam. Konon kabarnya menurut teorinya Hawking adalah itu tempat berakhirnya semua alam semesta, ya. Dan saat ini sudah banyak yang masuk di black hole dalam lingkaran hitam itu. Menurut teorinya semua benda apapun akan tertelan di sana dan akan muncul kembali, lahirlah planet-planet baru. Ya, itu teori, ya. Ya, sementara untuk hari ini demikian dulu. Semoga Anda tetap dalam iman dan takwa, serta kita berharap selamat fi dunya wal akhirah. Amin amin ya robbal alamin.